guys, jumpa lagi bersama Bisik Doni, bincang asik bersama Doni, menebar inspirasi. Hari ini kita sedang ada di salah satu kafe di Tangerang, yaitu Cafe Company, dan hari ini kita akan berbincang-bincang secara asik dengan salah satu tokoh yang terkenal di Tangerang dan terkenal di Banten, dan beliau juga lucu. Nah, kita akan bincang-bincang tentang bagaimana hubungan orang tua dan anak. Kita sambut bersama-sama Koh Rudi. Ya, apa kabar Koh Rudi? Hai. Ya. Oke. Jadi terima kasih Koh Rudi buat waktunya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil kita nikmati kopi dan bakpao-nya. Iya. Ya, kita sedang ngobrol-ngobrol tentang mencintai orang tua. Nah, Koh Rudi ini adalah salah seorang tokoh Konghucu di Tangerang, di Banten khususnya. Salah satu ajaran yang paling menonjol itu tentang mencintai orang tua. Nah, kalau menurut Koh Rudi nih, mencintai orang tua di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam ajaran dari Konghucu itu seperti apa nih, Koh Rudi? Mengapa kita harus hormat pada orang tua nih? Nah, kalau kita mencintai orang tua, hormat sama orang tua, saya rasa bukan Konghucu aja ya. Semua agama juga pasti ya ngajarin. Okay. Cuma memang ya mungkin caranya berbeda lah. Gitu ya. Ya, seperti Konghucu ya memang ya, ajaran yang pertama adalah Xiao Bakti ya kepada orang tua. Bakti. Tapi sebenarnya Xiao Bakti namanya. ya, Bakti itu sendiri bukan aja kepada orang tua. Ya, kepada bangsa, negara, kepada bumi, alam semesta semua. Cuma memang kalau dari katanya lebih memang bakti kepada berbakti ya. Oke. Jadi ya mungkin kalau bicara bakti ya, yang membedakan nih, maaf nih kalau dengan agama yang lain, memang kalau di Konghucu ini jelas sekali ya. Karena apa? Yang namanya bakti kepada orang tua tidak hanya pada saat orang tua masih hidup. Oke. Sesudah walaupun orang tua kita sudah berpulang, sudah meninggal, tetap kita berbakti kepada orang tua. Karena di dalam ayat yang diajarkan oleh Nabi Kungce dikatakan bahwa pada saat hidup layanilah sesuai dengan kesusilaan, dan pada saat meninggal ya makamkanlah atau sempurnakanlah sesuai dengan kesusilaan, kemudian sembahyangi pula sesuai dengan kesusilaan. Jadi yang namanya anak bakti kepada orang tua itu tidak pada saat orang tua masih hidup aja, sesudah meninggal pun tetap berbakti kepada orang tua. Gitu, okay. Makanya bagi kami orang-orang Konghucu, di rumah kami itu ada harta leluhur. Kalau orang Tangerang bilang mah itu meja abu. Oh, okay. Bukan meja abu, bukan meja banyak debunya. Ya karena pada sembahyang kan habis ada hionya itu kan ada abunya. Ada debunya gitu. Makanya jadi meja abu gitu. Bukan meja yang berdebu. Iya, betul. Ya. Jadi gitu. Jadi tugasnya atau meja abu itu adalah fungsinya adalah untuk mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua. Ya, gitu, mendoakan orang tua. Oke. Ya, khususnya pada hari-hari atau hari-hari tertentu ya, selain pagi sore, setiap tanggal 1 dan tanggal 15 penanggalan Imlek itu ada persembahyangan kayak cengbeng, kayak model itu sembahyang bulan 7 Citwe. Nah, itu sembahyang kepada leluhur. Gitu Bahkan ya. kelenteng sendiri, awal di kelenteng itu adalah sebenarnya Qingchen Chungcu, yang artinya hormat akan Tuhan, memuliakan leluhur. Oke. Iya. Karena biar bagaimanapun leluhur itu harus kita junjung. Gitu ya. Tanpa leluhur, tanpa orang tua nggak ada kita. Oke. Dengan kata lain, orang tua itu adalah kepanjang tanganan dari Tuhan. Oke. Bagaimana kita bisa hormat akan Tuhan, sembahyang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi nggak ingat sama orang tua. Gitu. Iya. Intinya seperti itu. Ya, jadi jelas ya rekan-rekan sekalian bahwa mengapa kita harus hormat pada orang tua. Tadi kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa semua ajaran agama mengajarkan untuk kita harus menghormati orang tua, gitu kan ya. Dan ada satu tadi statement yang sangat menarik sekali yang mungkin bisa saya simpulkan bahwa orang tua itu adalah sebenarnya perpanjangan tangannya Tuhan di muka bumi ini. Karena kita berasal dari orang tua, makanya
sudah sepantasnya dan seharusnya wajib hukumnya untuk menghormati orang tua. Iya. Betul gitu ya? Ya, Ko Rudi, sangat menarik sekali kalau bicara tentang orang tua. Nah, berhubung Ko Rudi juga sebagai orang tua, ya gitu kan? Tapi belum tua. Oh, belum tua gitu. Ya, jadi untuk kita menghormati orang tua. Nah, penerapannya konteks menghormati orang tua tadi Ko Rudi kan sampaikan di dalam Konghucu memberikan penghormatan itu bukan selama dia hidup, tetapi juga setelah nggak ada pun tetap dimuliakan, begitu. Makanya muncul seperti itu. Nah, apakah itu relevan ke Ko Rudi? Misalkan kalau kita hidup kan memang sewajarnya kita harus menghormati karena dia beliau orang tua ini masih ada bersama dengan kita. Tetapi kalau sudah nggak ada, apakah masih relevan kita harus menghormati dengan caranya kita gitu? Ya, inilah makanya dikatakan mungkin perbedaan ya ajaran Konghucu dengan ya maaf dan kutip dengan agama yang lain ya, karena seperti yang kita tahu kita ini atau manusia ya ketika meninggal itu yang dilihat oleh Tuhan apa? Di Konghucu dikatakan wei te tung tian, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Ketika kita meninggal kita sudah menjadi roh, ya, roh yang berdasarkan firman Tuhan itu kita udah nggak bisa berbuat apa-apa. Yang dilihat sama Tuhan apanya? Kebajikannya. Kebajikannya, oke. Ya, itulah yang menjadi pertimbangan Tuhan. Apakah bisa? Kalau istilah kita bukan surga neraka tapi peitian, manunggal kepada Sang Pencipta, manunggal kepada Tuhan. Ya, cincin cucu. Itu maksudnya ta cai cian wan wu cese na itu tian. Artinya, Bun? Maha sempurna Tian, Khalik semesta alam. Semua berasal daripadanya dan semua kembali kepadanya. Nah, kita pun sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan nanti pun akan kembali kepadanya. Proses kembalilah ini yang kita tidak tahu. Tuhan hanya melihat nanti kebajikannya. Kebajikan kita hidup di dunia ini. Makanya bagaimana bisa proses bisa cepat atau lambatnya kita nggak tahu ya, cepat lambatnya seperti apa. Tapi tugas kita sebagai anak lah kan pengennya orang tua kita adalah bisa peitian atau manunggal kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan mendoakan. Doa yang terbaik adalah doa seorang anak kepada orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Doa yang terbaik adalah doa orang tua untuk anaknya. Nah, makanya ketika orang tua kita meninggal, kita lah yang berdoa. Di samping perbuatan baik kita, perbuatan baik kita, itu pun jadi penilaian. Kenapa saya bilang? Ya maaf, nih, saya panggil pendeta. Kenapa nih? Mas Doni ya. Ya, nah maaf Mas Doni, nama orang tuanya siapa? Budiono. Budiono, oke. Sekarang Mas Doni, ya seorang pendeta, orang yang baik, suka membantu orang. Orang katanya, itu siapa itu? Pendeta Doni. Wah, pendeta Doni. Anaknya siapa gitu? Orang tua. Oke. Itu siapa tuh? Pendeta Doni. Kok pendeta tukang mabok? Anaknya siapa sih? Oke. Budi apa tadi? Budiono. Presiden ya? Oke. Wakil presiden. Bukan. Wakil RT. Ya. Orang tua yang kebawa kan. Perbuatan kita di dunia kan akan kebawa. Di samping perbuatan bajik orang tua kita sendiri. Dan ditambah lagi dengan doa kita sendiri. Itu adalah perbuatan bakti kita seorang anak. Cuman kadang-kadang zaman sekarang mungkin saya bilang zaman lebay kali ya, banyak kali wah ada orang tua dipakein film, di videoin, wah ini berbakti sama orang tua kayak gini nih. Gitu. Saya rasa saya nggak perlu tunjukin. Nggak perlu itu ya. Karena berbakti orang tua kepada orang tua itu kewajiban seorang anak. Nggak perlu di videoin, nggak perlu di filmin. Tugas seorang anak dengan bagaimana caranya. Kayak saya sendiri, hampir 2 bulan saya nggak ketemu orang tua saya. Karena pandemi. Takut sayanya, makanya saya tiap hari selama 2 bulan ini keluar terus. Bergaul dengan macam-macam, sedangkan orang tua saya udah umur 80, rentan sekali. Jadi agak takut nemuinnya. Paling itu dari makanan deh. Walaupun secara ini saya anggap gak sopan.
Hmm. Namanya kita ngasih makan ke orang tua, ya. Oke, kasih makanan yang enak. Yang paling dia suka apa? Misalkan orang tua doyan apa? Oh, bapau. Kita datang. Pak tuh, bapau makan. Tapi kita bawain air putih. Pak, nih ada. Cuman bisa bawa bantu air putih. Mana yang lebih baik? Bapau atau ini? Oh, oke. Caranya kita membuat. Iya. Itu pun pengaruh. Iya, Orang jadi tua akan lebih menghargai kita yang dikasih air putih daripada bapau yang ini dengan setengah caranya, ya, oke. Jadi ada beberapa hal nilai universal yang bisa kita tarik nih dari yang poin yang ini. Pertama bahwa orang tua itu adalah wakil Tuhan di bumi ini, dan memang harus kita hormati, memang karena kita berasal dari orang tua. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan nanti pasti akan terkait dengan orang tua. Tadi kalau kita berbuat baik, orang tuanya jadi anaknya siapa? Ke bawah baik. Kalau kita berbuat jahat, orang tuanya ke bawah juga jahat. Jadi itu satu nilai yang universal. Terus disampaikan tadi untuk kita berbuat baik atau hormat pada orang tua, tadi Ko Rudi sampaikan. Silakan makan dulu. Ya silakan. Ya silakan. Jadi kalau berbuat baik atau hormat orang tua diviralkan, itu menurut Ko Rudi udah nggak usah lebay. Ini memang suatu kewajiban. Mungkin juga salah satu ini Ko Rudi, mungkin salah satu juga karena mungkin di era-era sekarang ini memang ada degradasi cara hormat anak kepada orang tua, sehingga muncullah konten-konten atau video-video yang memviralkan bagaimana kita kembali mengingat untuk menghormati orang tua. Ya, jadi kurang lebih gitu kali ya untuk ini. Nah, kembali lagi kita bicara tentang bagaimana mendaratkan nilai menghormati orang tua. Nah, Ko Rudi tahu sendiri kan sekarang zaman anak-anak zaman sekarang beda dengan zaman angkatan Ko Rudi. Kalau waktu kita sekolah, kita dipanggil nama orang tua kita bisa berantem sama orang itu. Karena kenapa? Memanggil nama orang tua, ngeledek ya istilahnya ke kita, itu berarti melecehkan harga diri atau orang tua gitu kan. Nah, makanya kita bisa berantem. Tapi kalau kita melihat zaman sekarang ini, seringkali kita melihat bagaimana anak itu kalau misalkan dia lagi main handphone, dilarang sama orang tuanya, lebih galak anaknya dibanding orang tuanya. Nah, menurut Ko Rudi nih, bagaimana relevansinya atau penerapannya menghormati orang tua di anak-anak atau generasi sekarang ini? Ya. Kalau memang saya lihat sekarang ini boleh dibilang dunia udah terbalik. Terbalik ya? Utara jadi selatan, selatan jadi utara gitu. Dulu kita ibarat kata apa kata orang tua lah, nurut. Iya, betul. Sekarang terbalik. Orang tua apa kata anak. Oh, gitu ya. Apalagi anaknya kaya. Oh. Itu ya anaknya udah gede ya? Nah, iya. Besok orang tua diatur sama anak. Terbalik dunia ini sekarang ini. Tapi itu pun saya lihat mungkin penerapannya sekarang ya agak ini ya. Coba contoh, waktu kita sekolah dulu nih, ketika diomelin sama guru atau apa, malah dibilang syukurin lu bandel sih. Benar nggak? Iya. Tapi sekarang ketika kita diomelin sama guru atau dicubit apa dipukul sama guru, orang tuanya yang marah. Oke. Nyamperin sekolah, gurunya yang disalahin. Oke. Nah itu kan kesalahan dari kita sendiri sebagai orang tua. Oke. Karena anak kita selalu dibela ada selalu. Padahal itu menurunkan mental saya bilang ya anak. Jadi akibatnya apa? Ketika dia dewasa, ya merasa paling sudah mampu, udah punya segala macam. Ya begitu terbalik akhirnya. Orang tua lah yang harus apa kata anak. Bahkan diserahin nih, suruh ngomong cucu, apa. Bahkan ya lebih-lebih maaf, apa ada yang dianggap kayak seperti pembantu apa segala macam. Iya. Itu ya saya juga masih, tapi kenyataan seperti itu ya. Apa kita memang ya seperti apa yang saya bilang sekarang? Apa karena kita pola pikir kita sebagai orang tua ini terlalu memanjakan anaknya atau apa? Nggak seperti orang-orang tua kita dulu ini ya. Ya punya salah di sekolahan bukannya dibantai malah ditambahin. Apa karena itu?
Ya saya juga terus masih belum bisa ngejawab. Gitu ya. Tapi emang ini kenyataan seperti itu. Nah ini menarik juga sih Ko Rudi. Dari statementnya tadi Ko Rudi ini kita bisa melihat kalau zamannya Ko Rudi nih ya, tidak ada pendidikan menjadi orang tua. Kayaknya tua banget ya bapaknya. Zaman kita deh, zaman kita. Kalau zaman kita tidak ada namanya pendidikan menjadi orang tua yang baik. Karena mereka mengikuti meneladani dari nilai-nilai agama dan meneladani dari ajaran dari orang tuanya sebelumnya. Ya. Tapi kalau zaman sekarang kita melihat banyak sekali kursus, seminar tentang parenting, tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Karena kenapa? Mungkin tadi yang Ko Rudi sampaikan ada degradasi cara mengajar yang salah. Terus itu dari sisi orang tua. Dari sisi anak juga begitu. Kita juga seringkali mendengar bagaimana karakter anak, bicara tentang karakter anak. Jadi kita seolah-olah kayak kehilangan nilai menghormati orang tua itu. Nah, menurut Ko Rudi itu apa yang sebaiknya generasi kita ini lakukan, baik dari sisi orang tuanya maupun dari sisi anak? Ya kalau menurut saya sih ya, mungkin kita akan kembali kepada pendidikan dengan model lama. Dalam arti kata model lama bukan yang pendidikan itunya, tetap cuman yang harus kita tekan di sekolah ini ada yang namanya kita mulai lagi pendidikan dengan budi pekerti. Budi pekerti. Ya. Oke. Itu yang saya lihat udah mulai nggak ada ya di sekolah-sekolah ya pendidikan budi pekerti ya. Kembali lagi kita budi pekerti itu malah di dunia maju sendiri kayak model ya kayak di Cina sana pun di Cungko sekolahnya kan udah mulai lagi tentang budi pekerti. Budi pekerti. Ya budi pekerti ya tentunya kalau di kita di Mamucu ada yang namanya cicekui. Oke. Bagaimana bagaimana ketika anak dipanggil orang tua. Etika. Nilai-nilai etika. Ya boleh seperti itu. Kalau kita dibilang budi pekerti, kita kembalikan lagi seperti itu. Ada anak-anak kita harus kita didik dari awal ya karena dengan pendidikan moral yang etika moral atau budi pekerti. Karena zaman sekarang nih anak-anak udah dijalin dengan gadget kayak begitu. Dia lebih fokus ke gadget segala macam. Ya mungkin pendekatan dengan orang tua pun agak kurang ya. Ya di rumah aja pada lagi kumpul pada masing-masing megang begini. Gitu ya. Iya. Hubungannya jadi berkurang. Iya. Ya. Jadi kalian suruhnya dari dapur tulis, udah waktunya makan. Iya, bentar lagi. Ya misalkan. Jadi hubungannya pakai apa disebut WA atau segala macam. Jadi itu mungkin agak sedikit ya mempengaruhi hubungan keluarga ya. Jadi kumpul di rumah tapi dengan kesibukan masing-masing. Kesibukannya itu adalah dengan handphone. Jadi mungkin kita dari bagaimana menghormati orang tua di era sekarang ini kita perlu kembalikan seperti pada waktu yang lalu bagaimana kita mengajarkan etika di keluarga kita. Saya masih ingat Ko Rudi. Dulu waktu saya masih SD, kita seringkali diberikan cerita atau dongeng tentang berbakti pada orang tua, kayak Malin Kundang, terus Sangkuriang dan lain sebagainya. Itu memberikan pesan atau message tentang bagaimana berbakti pada orang tua. Nah, beda zaman sekarang mereka nggak tahu itu apa Malin Kundang, mereka nggak tahu itu Sangkuriang, dia taunya cuman game gitu, perang-perangan. Terus saya ingat waktu saya belajar membaca dulu waktu kita TK atau SD itu pelajarannya tentang membaca itu pertama adalah ini Budi, terus ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Jadi lebih awal cara membaca itu lebih dikontekskan bagaimana hubungan antara anak dengan orang tua. Dan ini sekarang udah mulai meluntur dan akibatnya krisis penghormatan anak pada orang tua terjadi kayak gini ya. Salah satu seperti itu mungkin. Makanya ya itulah saya bilang untuk mencoba pemerintah ini kurikulumnya kembalikan kepada nilai-nilai budi pekerti itu kepada anak-anak mulai dari etika ya. Oke. Kita kembali coba karena ini pun ya kalau saya lihat kalau saya pernah baca-baca ya. Yang kayak di Tiongkok sendiri udah
mulai krisis etika. Kayak mereka memulai lagi kembali ke ajaran-ajaran yang kuno. Dan kuno ini, dan ini banyak etika moral mulai kembalikan lagi. Di negara-negara udah mulai ke arah sana. Kita ini apalagi kita nih negara Indonesia yang berdasarkan dengan Pancasila, dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dengan katanya ada pendidikan agama di situ yang ditingkatkan ya. Nah, apa salahnya dengan latar belakang pendidikan agama masing-masing kita ya, anak-anak itulah. Ya contoh sekarang pun ya bagus lah kayak di Muslim sini kan ada pelajaran PAUD kayak gitu kan. Ya, itu boleh dengan agama yang lain pun sama seperti di Kristen ini kan ada sekolah minggu. Kita tingkatkan lagi tuh. Kita mulai dengan itu. Jadi ya pelajaran setiap hari minggu ada sekolah minggu, ada PAUD, ada segala macam. Ya, dengan ya menekankan dengan kita dari inilah etika moral. Etika moral ya. Iya, dari sedini mungkin. Kalau udah kelas-kelas begini diliwat ya keliwat masanya. Gitu ya. Iya. Tapi belum terlambat juga belum belajar. Terlambat, tapi sulit kalau udah. Kalau 40 tahun ke atas dibentuk udah susah. Dari sedini mungkin lah kita mulai kembali dari sedini mungkin anak-anak kita ini kita kembalikan dengan pelajaran etika moral. Oke, teman-teman, sobat Bisik Doni, bincang asik bersama Doni menebar inspirasi. Kita dapat beberapa nilai universal yang kita bisa petik dari pembicaraan bincang-bincang sambil ngopi dan makan. Silakan. Udah tadi. Oke. Jadi kita dapat nilai bahwa orang tua adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Jadi sudah sewajarnya dan seharusnya dan semestinya kita menghormati. Selama beliau orang tua kita masih hidup, kita harus menghormati orang tua kita karena kita berasal atau keluar dari orang tua kita. Dan ketika beliau sudah nggak ada, kita tetap bisa menghormati dengan cara yang tadi teman-teman dari Konghucu dengan cara memuliakan, yang mungkin dari agama yang lain kita dengan cara mungkin ada istilahnya ziarah, kita mengenang, kan, mengenang ziarah itu bentuk kita masih mengingat orang tua kita. Dan kita bisa juga memetik pelajaran nih untuk orang-orang tua yang sedang menonton channel ini bahwa belum terlambat untuk kita mulai mengajarkan atau mendidik etika menghormati orang tua di dalam keluarga kita kepada anak-anak kita, dimulai dari masa dini atau mereka masih kecil. Dan bagi kita anak-anak atau kita yang merasa masih mempunyai orang tua, ingat dalam channel ini kita dapat satu pendidikan bahwa kita harus menghormati orang tua bukan karena kita harus, tetapi memang sewajibnya dan sewajarnya kita harus menghormati orang tua kita. Dimulai dari kita, dari diri kita untuk kita menghormati orang tua. So, kalau saudara punya orang tua, inilah kesempatan untuk saudara mulai kembali lagi bagaimana kita memberikan penghormatan pada orang tua kita, mendudukkan orang tua kita sebagaimana semestinya. Terima kasih Ko Rudi buat bincang-bincang yang asik dan mungkin ada quotes atau statement yang bisa memberikan inspirasi untuk bagaimana kita menghormati orang tua. Silakan Ko Rudi. Kalau memang berbakti orang tua itu kita mulai dari beliau masih hidup. Ibarat kata kalau sudah meninggal, kita sembayangin dengan segala macam cara tetap dia sudah nggak ada istilahnya. Nah pada saat hidup itulah kesempatan kita untuk berbakti yang lebih besar melayani orang tua pada saat beliau masih hidup. Ketika dia meninggal bisa berbakti, cuman kan toh secara langsung kita nggak bisa melayaninya secara langsung gitu ya. Dan yang pasti terima kasih nih. Endorse lagi. Cafe apa ya? Company. Nikmat nih. Oke. Sobat Bisik Doni, bincang asik bersama Doni menebar inspirasi. Di penghujung akhir bisik-bisik kita hari ini ada satu statement yang sangat mungkin menginspirasi kita bahwa 100 kebaikan tetap ketaatan itu adalah yang terutama. Itu saya quote, saya ambil dari nilai-nilai dari teman-teman dari Universal, dari Konghucu. 100 kebaikan, ketaatan adalah yang terutama. Lalu ada satu statement yang menjadi closing kita pada hari ini bincang asik bersama Doni, yaitu bahwa hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang atau lanjut usiamu, supaya lurus jalanmu dan supaya bahagia dalam setiap langkahmu. Jadi
Mari kita menghormati orang tua kita selama masih ada dan tetap mengenang, tetap memuliakan walaupun sekarang sudah tidak ada. Oke, terima kasih dan sampai bertemu kembali dalam nilai-nilai universal, inspirasi yang kita taburkan bersama Bisik Doni, bincang asik bersama Doni, menebar inspirasi. Sampai jumpa. Hai. Yeah, yeah, yeah.